Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang materi ijma yang meliputi pengertian ijma, dasar hukum ijma, rukun ijma, syarat ijma, dan permasalahan ijma. Saya Lailatul Iman nomor absen 19 akan menjelaskan tentang pengertian ijma. Ijma menurut bahasa atau lugoh ialah mengumpulkan perkara dan memberi hukum atasnya serta meyakininya. Sedangkan ijma menurut istilah ialah kebulatan pendapat semua ahli ijtihad sesudah wafatnya Rasulullah SAW pada suatu masa atas sesuatu hukum syara. Ijma dengan persetujuan faham para ahli ijtihad terhadap suatu perkara yaitu menurut Romli dalam bukunya Muqaronah Muzahib fil Usul Fiqih, pengertian ijma yaitu dari Imam Ghazali, yaitu yang menyatakan dalam kitab Al-Mustafa bahwa ijma merupakan suatu kesepakatan umat Nabi Muhammad SAW atas satu perkara yang berhubungan dengan urusan agama. Sedangkan pada Imam Al-Subki dalam kitabnya Matan Jami' Al-Jawabi mengungkapkan bahwa ijma ialah suatu kesepakatan para mujtahid setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW terhadap persoalan yang berkaitan dengan hukum syara. Kemudian di kalangan ulama usul kontemporer terdapat definisi berikut, yaitu menurut Ali Abdul Razak dalam bukunya Al-Ijma' fi al-Syariat al-Islamiyat menyebutkan bahwa ijma adalah kesepakatan para mujtahid umat Islam pada suatu masa atas perkara hukum syara. Tidaklah mungkin semua muslim mempunyai pandangan yang sama atas sebuah masalah jika pandangan itu bersumber dari diri mereka sendiri. Oleh karena itu, konsensus di antara mereka merupakan bukti bahwa asal-usul pandangan itu adalah dari sunnah Nabi atau seorang imam. Pada pendapat lain, ijma adalah kebulatan pendapat semua ahli ijtihad pada sesuatu masa atau sesuatu hukum syara. Ijma dapat terwujud apabila 1. Kebulatan pendapat tersebut dapat terwujud apabila pendapat seseorang sama dengan pendapat orang-orang lainnya. Yang kedua, apabila ada yang tidak menyetujui, maka tidak ada ijma. Karena dengan demikian, kebulatan pendapat yang sebenarnya tidak ada, hanya pendapat golongan terbanyak bisa menjadi hujah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohmal Bayu Abundasari. Di sini saya akan menerangkan tentang dasar hukum ijma, syarat dan rukun ijma. Yang pertama adalah dasar hukum ijma. Apa sih dasar hukum ijma itu? Dasar hukum ijma adalah berupa Al-Quran, hadis, dan akal pikiran. Ulama usul fikih bersepakat bahwa ijma adalah sah dijadikan sebagai landasan hukum atau sebagai hujjah. Hal ini didasarkan pada surat An-Nisa ayat 115 yang berarti barang siapa yang menentang Rasulullah SAW sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan mereka leluasa terhadap apa yang dikuasainya, dan kami masukkan mereka ke dalam neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruknya tempat kembali. Ayat tersebut memberikan peringatan dan ancaman bagi orang atau bagi golongan yang menentang Rasulullah SAW dan mengikuti jalan bukan jalan orang mukmin. Menurut Muhammad Abu Zahra menjelaskan tentang wajib hukumnya mengikuti jalan orang mukmin dan termasuk hasil kesepakatan ijma mereka. Hal ini terdapat pada surat An-Nisa ayat 59 yang berarti, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. 2. Syarat ijma. Terdapat 3 syarat ijma yang disepakati seluruh ulama, yaitu 1. Yang melakukan ijma adalah orang-orang yang memenuhi persyaratan ijtihad. 2. Kesepakatan itu muncul dari mujtahid yang bersifat adil, berpendirian kuat terhadap agamanya.
3. Mujtahid yang berusaha menghindari diri dari ucapan dan dari perbuatan bid'ah. 3. Rukun ijma'. Ulama usul fikih bersepakat bahwa rukun ijma' ada 4, yaitu 1. Yang terlibat dalam pembahasan hukum syara melalui ijma', yaitu seluruh mujtahid. 2. Mujtahid yang terlibat dalam pembahasan hukum adalah mujtahid yang ada pada masa itu dari berbagai belahan dunia Islam. 3. Kesepakatan itu diawali dari masing-masing mujtahid yang setelah mereka mengemukakan pandangannya. 4. Hukum yang disepakati adalah hukum syara yang bersifat aktual dan tidak ada dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Rasulullah SAW. Di sini saya akan menjelaskan macam ijma' dan permasalahan ijma' di zaman kontemporer. Macam ijma' dari cara terjadinya ada 2 macam. Yang pertama, ijma' shorih, dan yang kedua, ijma' sukuti. Apa sih ijma' shorih itu? Ijma' shorih adalah semua mujtahid mengemukakan pendapat mereka masing-masing secara jelas. Sedangkan ijma' sukuti, pendapat sebagian ulama tentang suatu masalah yang diketahui oleh para mujtahid lainnya, tapi mereka diam, tidak menyepakati atau menolak pendapat tersebut secara jelas. Permasalahan ijma' di zaman kontemporer. Pada masa tertentu, ijma' dipandang tidak sah jika 1. Ada yang tidak menyetujui, 2. Hanya ada seorang mujtahid, 3. Tidak ada kebulatan yang nyata, 4. Sudah jelas terdapat dalam nas. Imam Syafi'i cenderung menolak terjadinya ijma' dengan alasan yang pertama, para fuqaha berdomisili di berbagai tempat yang berjauhan. Yang kedua, terjadinya perbedaan pendapat di antara para fuqaha. Yang ketiga, tidak ada kesepakatan ulama tentang orang-orang yang diterima ijma'nya. Yang keempat, tidak ada kesepakatan para ulama tentang kriteria ulama yang berhak untuk berpendapat. Pada zaman kontemporer atau globalisasi, tidak akan dapat mengakomodasi persoalan hukum baru, sehingga ijma' tidak dapat diterapkan sebagai metode penetapan hukum baru di era sekarang. Mengapa demikian? Mereka berpendapat bahwa ijma' dapat terjadi karena mengharuskan semua mujtahid di semua negara harus hadir dan memberikan respon pada persoalan yang diajukan. Namun, pada zaman sekarang ada kemungkinan untuk menghimpun pendapat para ulama maupun pendapat mujtahid seluruh dunia, baik lokal, tidak harus bertemu, bisa melalui teknologi internet. Namun ada juga kekurangan yang ditimbulkan, yaitu kemungkinan orang yang bukan mujtahid menyalahgunakan atau memberi jawaban dan penipuan dalam menjawab suatu persoalan, serta media internet belum ada ulama yang menggunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.